Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mari sama-sama kita bacakan doa tobat dan doa tobat dari Yunus. Mudah-mudahan Allah memaafkan seluruh dosa-dosa kita pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ampun, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, ighfir dzunubana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna Astaghfirullah
Siyatul Ra'isul Janazah Al-Asadidatul Kiram Al-Ahbab Syarifah Ikhwani Fillah Hafizakumullah Jami'an Ushra Bi'annani Uhibbukum Fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang ada di sini, Pak Dadai, provinsi dari kota, bersama para dinasnya. Kemudian yang kami muliakan Pak Imam, Ketua BKN Masjid Darul Taqwa, serta Pak Keciknya, Tuhan dan seluruh pengurus masjid yang di hari ini ada banyak di sini, dan seluruh jamaah kafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Ada Pak Kecik, ya, ada Kecik Gena, banyak sekali di sini. BSI, Bangsa Syariah, polisi, TNI, banyak. Dokter, pengusaha, pedagang, tukang bakso juga ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus bersama. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kalau kita lihat seperti ini jamaahnya luar biasa. Coba lihat sampai keluar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan umat terus bersatu. Mudah-mudahan insya Allah kita akan selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Mengapa tadi ayat tadi mengucapkan Asmaul Husna, dan ini perintah. Syarat doa diijabah, syarat doa diijabah harus menyebut Asmaul Husna. Sebagaimana Allah Jalla berfirman dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, 99 nama-nama Allah. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah kepada Allah terlebih dahulu. Sebut-sebut dulu Asmaul Husna. Ini syarat doa dijawab. Syarat doa dijawab. Makanya sebelum berdoa jangan langsung berdoa, tapi berzikir dulu. Apalagi di bawah Asmaul Husna. Insyaallah doa tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Berapa banyak dosa-dosa kita dari akhir hari sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita pagi ini, dan mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, insyaallah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Insyaallah ada daerah Kaliman Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Faizin pas di Simpang Lamben Road. Jaraknya ambil pagi insyaallah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selamat, bahagia, sukses dunia. Oh, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Hadapan kita lebaran. Tahu saya satu apa lebarannya. Pokoknya kita libur dulu, ya, libur dulu. Depan kayak lebaran. Ada yang lebaran pertama, ada lebaran kedua. Saya tak tahu. Nanti kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Ya, kemudian hadapan sekali lagi. Hadapan sekali lagi. Makanya di situ ayat kalimat itu ada hati Allah wa hati Rasul berdua. Yang ketiga adalah hati situ. Hati Allah wa hati Rasul wa uli amri minkum. Artinya apa? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbi maulana innaka antal jawwadul karim. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, tentu yang sama-sama kita hormati Mumsi dan Khatib, perangkat kampung Pak Gisi, dan seterusnya yang ada di kampung Batoh yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya guru kita yang sama-sama kita cintai, yang kita hormati, Ustaz Zul Arafah, yang mana terus istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, keberkahan dalam hidupnya, terus bisa istiqomah dalam mendakwahkan Islam di kota Banda Aceh lebih luas, dan juga Indonesia lebih luas lagi insyaallah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pertama mohon maaf, ini saya tidak bawa perangkat apapun, artinya pakai tangan yang kosong. Kemudian saya lihat jamnya pun tidak ada, ini ceritanya, ini jamnya mati. Jadi saya ini nanti takutnya, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya tidak tahu berhenti di mana. Jadi mereka kira-kira kapanyang kan memot juga loh bergabiyo juga. Oh kira-kira juga ada mohon tu, bukan memot warga soal mohon. Jadi atau nepit mata, nepit mata itu insyaallah langsung kita berhenti insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak perlu terlalu serius karena ini bukan khutbah Jumat yang pertama. Yang kedua, saya lihat Bapak Ibu yang hadir di sini memang orang-orang yang sudah capek dengan kehidupan dunia, yang sudah capek, sudah selesai. Jadi saya pikir nanti saya juga menyampaikan kira-kira barangkali ada yang bisa diambil lah. Kalau enggak bisa diambil, ditinggal saja ya. Tapi jangan tinggal di Batoh ya. Bahaya bagi orang Batoh nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya bukan orang yang banyak ilmu, banyak guru-guru yang lebih banyak ilmu. Jadi kalaupun nanti ada hal-hal yang tidak berkenan, anggap saja ini sebelum minum kopi pagi lah. Jadi behana mentagaina ceramah-ceramah baju. Jadi ina buka-buka haba baju disambari kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita berada di tanggal 3 Zulhijjah. Jadi sudah tanggal 3 Zulhijjah. Kemarin saya sudah lama menyampaikan, saya lihat banyak juga jamaah yang hadir, mirip-mirip nih jamaahnya di Gerakan Pemuda Subuh. Nah, ini saya lihat banyak juga jamaahnya. Saya kemarin menyampaikan ceramah subuh di Lam Lagang, di Asodapa Lam Lagang. Jadi saya pikir ceramah apa yang sama saya tidak akan ulangi lagi. Jadi kita akan kembangkan saja dari apa yang kita sampaikan kemarin pagi. Sidang jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam orientasi kehidupan, dari awal Allah menyampaikan dalam surah Az-Zariyat yang terbentang dari akhir juz 26 sampai awal juz 27. Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada satu hal, ternyata konsep hidup kita adalah tidak lain kecuali ibadah. Dan ini kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, Allah seringkali mengingatkan dalam Al-Quran berbagai macam redaksi. Intinya itu adalah ibadah. Itu inti. Ya, kalau kita lihat dalam hadis misalnya, hari ini di awal-awal bulan Zulhijjah, itu juga ada hadis dari Sahih Bukhari, yang mana hadis ini sudah sangat sahih, yang Rasul menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan
plus dan juga bonus yang luar biasa yang Allah berikan dalam ibadah. Bahkan sampai-sampai Rasul menyampaikan, tidak ada yang bisa disamakan ibadah di pertama 10 hari di bulan Zulhijjah ini, walaupun kita berjihad di jalan Allah di hari-hari yang lain, tidak akan sama. Jamaah rahimakumullah, kita ambil pelajaran saja. Apa intinya? Rasul selalu mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah. Tidak ada cerita yang lain, tidak ada hal yang lain. Oleh karena pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita akan lihat sebenarnya bagaimana cara ibadah yang kita itu sudah mati, tapi ibadahnya masih jalan. Ini yang kita perlu. Karena kan kita umurnya terbatas semua. Kita ini umurnya terbatas, semua ini terbatas. Tidak ada yang hidup di atas 80 tahun, itu jarang. Atau 90 tahun. Kalaupun ada yang 80-90 tahun, bisa tahu Masjid Babut Taqwa atau pulangnya mungkin ke Fajar Harapan barangkali. Ya. Kenapa? Karena memang sudah tidak sinkron lagi. Itu ada keterbatasan manusia. Ya. Jadi itulah sunnatullahnya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa salah satu hal yang harus kita miliki sehingga umur ibadah kita lebih panjang dari umur biologis kita. Ya. Jadi kita sudah selesai, tapi investasi ibadah ini masih jalan. Apa salah satunya? Salah satunya adalah dengan tegas dalam surah At-Tahrim Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa jamaah rahimakumullah? Keluarga ini sangat dekat dengan kita. Sangat dekat. Bahkan Rasul menyampaikan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik buat keluarganya. Ada orang yang baik, di luar itu baik dia, bagus. Dengan keluarga tidak ada harga. Apa ini orang? Ini bukan orang namanya. Ini mirip dengan yang di luar sana. Ya. Dia bagus di luar karena ada kepentingan banyak. Ya. Di keluarga beranak saja. Ya. Jadi sama seperti yang di luar-luar sana. Kenapa? Karena memang tidak ada harganya. Value tidak ada. Tidak ada nilai. Dan hari ini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana di hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya, nanti ada satu proses yang luar biasa pada kisah Ibrahim. Makanya dalam surah Ali Imran ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas. Nanti kita lihat nih bagaimana potret keluarga, bagaimana dinamika dalam keluarga. Susah sekali, tidak semudah yang kita bayangkan. Jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Adam. Lihat nih ayatnya. Ayatnya tidak disebutkan yang lain. Allah sudah memilih, innallaha astafa Adam. Wa Nuhan, dan juga Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Alal alamin, atas kalian alam. Para ulama tafsir menjelaskan, ternyata dalam kisah Adam kenapa disebutkan hanya personnya saja? Karena memang Adam itu nanti dalam keluarganya tidak utuh. Tidak utuh dalam keluarga. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita dalam keluarga ada yang susah, itulah potret keluarga memang. Para nabi pun itu menghadapi, tapi mereka sudah mengusahakan yang terbaik. Ustaz, saya ini sudah sering safari subuh. Ini bapak-bapak. Ini kalau ibu-ibunya sinkron semua, ini mungkin ibu-ibunya Ustaz Zul ke depan harus dipenuhin lagi. Karena bapak-bapaknya bawa ibu-ibu semua, atau bawa anaknya yang safari subuh. Ya, luar biasa ini kalau sudah satu keluarga. Ini sebagian saya lihat ada bapak-bapak yang bawa keluarganya, Masya Allah. Ya. Itu dinamika Bapak. Nabi Adam tidak semudah itu membina keluarga. Ada anaknya Qabil yang kita kenal. Apa kurangnya Adam? Apakah kurangnya dia makan harta haram? Na'udzubillah, tidak. Tapi ada anaknya itu yang keluar dari jalur yang sudah ada.
Wa Nuhan, dan juga Nuh. Nabi Nuh kalau kita lihat jamaah rahimakumullah dalam ayat ini tidak disebutkan juga keluarga, hanya personnya saja. Wa Nuhan. Apa yang terjadi dengan Nuh? Itu disebutkan dalam juz 28 akhir. Bagaimana bahwasanya istri Nuh pun itu membangkang kepada Nabi Nuh. Istrinya, anaknya juga sama. Bayangkan seorang Rasul, seorang Nabi yang dia berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Keluarganya tidak semua terurus. Bapak Ibu sekalian, kami ini penceramah ini susah ini. Saya bilang saya bukan penceramah tadi. Mau saya penceramah lah, ngomong-ngomong kayak gini susah nih Bapak Ibu. Ya, orang akan mensorot nih, apalagi di kampung. Kalau kami bicara di kampung halaman, itu susah sekali. Kebetulan alhamdulillah saya sudah bisa membawa khutbah di kampung dulu umur-umur ya mungkin 23-24 tahun lah. Umur saya itu sudah bisa membawa khutbah di masjid di kampung. Dan itu tantangan terberat. Kenapa? Karena orang akan melihat keluarga. Itu ibu gaji. Itu mau nanti mangsin. Nah, panen aja nih ibu gahanyan kan mendung. Banyak itu duri. Milu gahan itu kata Ini hal-hal seperti ini tantangan besar jamaah rahimakumullah. Berat sekali. Ya kami ini disampaikan, Ustadz, ini kan penceramah ini kan ngomongnya saja mudah. Kerjanya susah, betul. Memang kami bilang kayak gitu juga. Ya, memang pas ngomong ini mudah kali, pas implementasinya, terapannya susah juga Bapak Ibu. Tapi kalau kami berhenti bicara seperti ini, ada lagi dakwah-dakwah saja, nggak ada juga. Ya kita salawat zikir-zikir saja habis pulang. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena memang semua manusia penuh dengan kekurangan. Makanya yang saya sampaikan tadi, selevel Nabi Nuh saja, kalau dia tiba-tiba futur, ya Allah, istri saya tidak taat ini. Orang akan mengatakan, Nabi Nuh, ngapain kamu dakwah lama-lama kali sampai hampir 1000 tahun, tapi istrimu saja tidak sanggup kau urus. Kalau ini yang terjadi jamaah rahimakumullah, maka bubar para nabi, para rasul, hari ini tidak sampai dakwah kepada kita. Oleh karena jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Jangan berhenti Bapak Ibu. Seandainya hari ini ibu-ibu misalnya ada yang hadir sendiri, bapaknya tidur nggak pernah bangun subuh, ya, subuh nggak pernah bangun, semua ibu datang sendiri ke masjid, nggak apa-apa Bu, ya, nggak apa-apa. Emang seperti itulah kejadiannya. Kalau semua hebat keren, nah itu kita akan lihat selanjutnya keluarganya siapa. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Itu ibu-ibu, keluarganya Ibrahim. Cuma payahnya itu Nabi Ibrahim satu di Palestina, satunya di Mekah gitu. Jadi ada satu di Bato, satu lagi di mana itu memang keluarga Ibrahim. Ibu-ibu ini tantangan nih ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu jangan bilang nanti saya ini mau seperti keluarga Ibrahim yang sakinah mawaddah warahmah. Kita lihat di potretnya ibu-ibu. Ibu-ibu duluan nggak setuju, saya takutnya nih. Ya, jamaah rahimakumullah, kita kembali. Ya. Apa yang terjadi dengan keluarga Ibrahim? Ya. Wa ala Ibrahim. Itu keluarga Ibrahim Allah sebutkan. Kenapa? Karena memang satu keluarga Ibrahim itu komplit. Coba kita lihat, komplit keluarganya, selesai. Beliaunya, istrinya, anak-anaknya semua komplit, selesai. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran sampai anak-anaknya pun menjadi nabi dan rasul. Bahkan cucunya pun menjadi nabi. Luar biasa keberkahan. Ini jarang-jarang nih, termasuk nanti salah satunya lagi, Ustadz, ini kan ceritanya para nabi dan rasul. Gampang ini. Kita lihat selanjutnya, wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dan juga keluarganya Imran. Makanya ada satu surah yang diabadikan dalam Al-Quran namanya surah Ali Imran, keluarganya Imran. Siapa itu Ustadz? Biasa saja, bukan nabi, bukan rasul. Imran. Tapi apa yang terjadi? Berhasil membina rumah tangga yang luar biasa komplit. Jamaah rahimakumullah, tentu ini kita akan bicara dalam kesempatan beberapa menit ke depan. Bagaimana sesungguhnya kita berdoa kepada Allah untuk apa? Supaya biologis kita yang ada hari ini, umur biologis kita terbatas, tapi bagaimana umur ideologis itu jauh lebih panjang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Salah satunya adalah awwaladin shalihin yad'u lahu. Para ulama tafsir menjelaskan, anak di sini Bapak Ibu bukan hanya anak biologis, tapi juga anak secara ideologis. Saya ulangi, bukan hanya anak kandung,
tapi juga anak yang kita bina, kita didik, yang dia itu menurunkan nilai-nilai kita. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kesempatan ini kita akan melihat bagaimana nanti salah satunya dalam keluarga. Poin pertama adalah untuk anak-anak dan keluarga kita harus kita tanamkan akidah yang benar. Itu satu. Itu yang pertama, poin kita bahas. Ustaz, apa akidah yang benar? Anaknya orientasinya benar hidup. Ini kalau kita cek ini keluarga kita. Ada yang sudah punya cucu barangkali. Kalau ditanya, apa bapak, ibu misi dan visi misi keluarganya? Pokoknya anak saya ada warisan, dia bisa kerja, bisa PNS kalau di Aceh, kayaknya umumnya orang PNS, atau dia mungkin ada toko 2-3 biji, selesai. Segitu orientasinya. Ini orang ini jarang-jarang datang ke majelis Ustaz Zul Arafah barangkali. Ini harus banyak istighfar nih. Ini kalau sudah sering datang ke sini masih ada frame seperti itu, ini gagal nih Ustaz Zul. Ini orang seperti ini gagal dalam visi misi kehidupan. Apa visi misinya? Kita lihat Bapak Ibu sekalian, halaman kedua terakhir juz 1 surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Yakub mau meninggal, itu dikumpulkan anak-anaknya semua. Nabi Yakub anaknya banyak, ada 12 orang. Di samping itu dikumpulkan. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan bagaimana ketika Yakub itu dekat dengan dia di rumah sakit, udah mulai sakit ya, kalau bahasa sekarang gampang ya. Itu ketika terbaring sakit dikumpulkan anaknya semua. Idh qala li banihi. Ingatlah di cuplikan tersebut disampaikan bagaimana proses percakapan antara seorang ayah dengan seorang anak. Apa isi percakapannya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Tidak pernah disampaikan ma ta'kuluna min ba'di, tidak. Wahai anakku, apa yang kalian sembah nanti setelah aku ini tiada. Aku ini ingin memastikan bahwasanya keturunanku ini menyembah Allah. Keturunanku ini suka dengan majelis-majelis zikir seperti ini. Jangan sampai nanti kita yang suka majelis zikir meninggal lusa, anak kita tidak kenal dengan teman-teman ayahnya di masjid, teman-teman ayahnya di pengajian, dia tidak kenal. Ini na'udzubillah, ini tidak ada yang mendoakan lagi jamaah sekalian. Selesai Anda selesai. Yang hari ini pun kita sudah banyak dosa, taubatnya pun belum tentu diterima oleh Allah, ditambah dengan perangai anak kita yang tidak pernah mendoakan kepada kita. Na'udzubillah. Makanya orientasi pertama adalah bagaimana akidah ini betul-betul ditanamkan supaya anak cucu kita ini juga menjadi zurriyat salihah. Makanya dalam doa itu di akhir surah Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keturunan yang soleh, menjadi imamul muttaqin, menjadi para imam pemimpin ke depan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah, keluarga. Nah, hari ini kalau kita lihat, lagi-lagi banyak orang yang kita hari ini, saya pribadi, kita semua introspeksi, kita barangkali sudah berhasil. Itu mayoritas sahamnya adalah orang tua kita. Mayoritas sahamnya adalah orang tua kita. Kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang hebat di kampung. Banyak sekali orang-orang hebat, seumuran kita hebat ya. Cuma gara-gara orang tuanya tidak menyekolahkan di tempat yang bagus, dia sampai hari ini tinggal di kampung. Tidak ada harga, tidak tahu agama, dunia susah, akhirat apalagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa sekolah yang tinggi. Ya, dapat kemudahan-kemudahan di dunia, dan insya Allah dapat kemudahan nanti di akhirat. Gara-gara siapa? Saham terbesar ada pada orang tua kita. Nauzubillah, tiba-tiba nanti anak kita tidak kenal Allah, anak kita tidak kenal Tuhan, anak kita tidak menyembah Allah, anak kita tidur pulas tidak sholat subuh. Tapi kita asik dengan terus hanya pergi sendiri sholat subuh. Kita tidak pernah membangunkan anak dan keluarga kita. Apa yang terjadi? Ini hari ini jamaah rahimakumullah, nanti di hari akhirat disampaikan dalam surah Al-Ahzab. Ngeri sekali laknatnya. Apa laknatnya? Dilaknat. Cucu-cucu kita akan mendoakan supaya ya Allah, ya Tuhan kami, laknatlah fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Coba Bapak Ibu sekalian coba dibuka. Itu di halaman
terakhir daripada surah Al-Ahzab itu coba dilihat nanti cuplikannya seperti apa. Bagaimana seandainya nanti di hari akhirat kita dituntut oleh anak cucu kita. Gara-gara apa? Fa'adalluna sabila. Ya Allah ya Tuhanku, mereka ini sudah menyesatkan kami, nenek moyang kami sudah menyesatkan kami. Mereka hanya meninggalkan kepada kami toko-toko. Mereka hanya meninggalkan kami rumah yang besar, tapi mereka tidak pernah mendidik kami sehingga kami masuk neraka hari ini. Apa selanjutnya yang dia doakan? Rabbana, ya Tuhan kami, atihim dhi'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah apa yang kami terima hari ini kepada orang tua dan nenek kakek kami 2 kali lipat azab yang lebih besar. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang besar. Bapak Ibu sekalian, ini bukan omongan saya, ini Al-Qur'an. Ya, mungkin Bapak Ibu jarang dengar seperti ini. Ini dilaknat kita ini. Siapa yang mendoakan? Anak cucu kita. Cawanyan yang tak pelahir, yang tak peraya. Itu dilaknat kita, didoakan nih supaya kita dilaknat oleh Allah, diberikan azab yang besar. Auzubillah. Berat sekali. Gara-gara apa? Kita tidak pernah menitipkan. Tadi pesan yang pertama adalah akidah dan nilai-nilai keislaman yang benar. Ini berat sekali. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, itu sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah isinya tentang kisah para nabi. Bapak Ibu jangan pikir nanti isi Al-Quran semua norma hukum, bukan. Itu hanya para ulama sebagian menyampaikan tidak sampai 9%. Artinya katakanlah 10% paling banyak. 90% lebih itu bukan bicara tentang hukum. Makanya kalau kita bicara hukum selalu nggak akan selesai. Susah sekali itu. Hari ini lebih apa? Nilai dan moral. Makanya dalam Al-Quran kalau kita lihat, itu kisah-kisah dicuplikkan berbagai macam edisi, berbagai macam episode yang ada dalam Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita bisa mengambil iktibar bagaimana ternyata para nabi dan rasul betul-betul sungguh-sungguh dalam menanamkan akidah yang benar kepada anaknya. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nanti dalam membina rumah tangga ada hal yang paling besar. Apa itu? Yang paling besar selanjutnya adalah qudwah. Qudwah dan nilai-nilai yang lain. Kita akan gabung menjadi satu. Mudah-mudahan ini sudah mau terakhir yang kita bahas poinnya. Jamaah rahimakumullah, yang pertama qudwah. Contoh yang baik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, nanti itu para nabi dan rasul, Bapak Ibu, coba dibaca nanti kisah silsilah mereka. Itu hampir semuanya ternyata Nabi Muhammad itu ada hubungan dengan Nabiullah Ibrahim. Ibrahim punya anak nanti, ada Ismail, ada Ishak. Ishak punya anak lagi juga Nabi. Ismail juga punya anak nanti. Itu semua itu keturunan para nabi. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata hidup ini butuh seorang qudwah. Makanya lebih luas hari ini jamaah rahimakumullah. Kita kalau duduk di warung kopi, lebih luas lagi. Bukan hanya skup keluarga, Aceh lebih luas lagi. Hari ini kita krisis namanya contoh ataupun nilai-nilai dari seorang pemimpin, itu tidak ada. Hari ini anak mau lihat ayah yang mana yang bagus, tidak ada. Ikun lah anak miat, ya sama aja gitu. Sama sih, tiba 12 sih. Geyo mentang kayo ya buat ya, dah buat sih. Geyo tanya pakai HP buhana, kayak mat HP tapi. Geyo tanya baik nonton TV, yang nonton tapi. Geyo tanya baik begadang malam hari, yang begadang tapi. Tidak ada contoh anak mau jadi apa anak ini. Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh. Tokoh ini menyampaikan seperti ini, jamaah rahimakumullah, ini menarik. Buku itu tidak bisa melahirkan tokoh, tapi hanya tokohlah yang bisa melahirkan tokoh. Artinya apa? Bapak Ibu yang hari ini sudah hebat di bidang masing-masing, itu saya yakin Anda itu pernah hidup dengan tokoh yang besar di bidangnya. Saya yakin itu. Ya. Anda itu bisa besar hari ini pasti ada mentor yang hebat. Tidak mungkin jadi sendiri itu seperti ilalang tumbuh, itu tidak mungkin. Pasti ada mentor yang hebat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus pikirkan anak kita dan cucu kita ke depan juga harus berada dalam lingkungan-lingkungan yang hebat. Itu harus. Bapak Ibu kan bisa hebat hari ini kan ada mentor-mentor senior itu. Bisa kita. Gara-gara mereka kita ditorehkan berbagai macam ideologi yang benar, cara berpikir.
Makanya jelas sekali jamaah rahimakumullah kalau kita lihat dulu Anas bin Malik ceritanya. Anas bin Malik. Jadi ibunya Anas ini tidak punya apa-apa. Jadi orang miskin dia. Modalnya hanya punya anak kecil satu biji. Jadi suaminya sudah tiada, itu hanya modal punya anak kecil, umurnya 4 tahun, 4-5 tahun. Kemudian ibunya Anas merasa ini saya harus ada perjuangan untuk Islam, harus ada saham. Apa yang terjadi? Anas itu dititipkan kepada Rasul. Dititipkan anak kecil, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya, lama-lama apa tugasnya? Tugasnya kalau bahasa sekarang ya mak tahego, ajudan lah. Jadi tukang kepitin sandalnya Rasul. Kemana-mana dia ambil sandal, berkhidmah kepada Rasul. Apa yang terjadi? Dia umur awal-awal belasan, kita katakanlah sekitar 11-12 tahun, dia sudah menjadi ulama besar. Menjadi ulama dia. Kenapa? Karena dia hidup nempel dengan seorang tokoh. Nah, makanya jamaah rahimakumullah ini harus kita coba pikirkan bersama hari ini. Kalau kita sering mendengar, siapa ya tokoh hari ini? Kayaknya tokohnya semuanya sudah mulai payah. Tokohnya sudah mulai susah. Tidak ada yang bisa ditokohi lagi. Ya, ini kalau sudah tokohi orang Medan sudah lain lagi nanti konotasinya. Tidak ada yang bisa ditokohkan lagi. Tidak ada. Ini krisis hari ini jamaah rahimah. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Tidak ada lagi contoh. Semua yang kita bicara siapa? Almarhum. Ya, ada almarhum Pak Mawardi. Ya, almarhum semuanya. Semua sudah almarhum. Yang hari ini berada siapa? Kacau semua ini dalam perspektif manusia. Entah manusia yang hidup ini nggak benar, nggak tahu ini. Atau memang nggak tahu. Atau memang manusia sekarang semua orang nggak benar. Nyohan apa, cihan apa, lon yang apa, pilih lon tiga. Adobihan apa sih? Jadi mandu apa? Ya. Ini juga payah sekali urusannya. Ya. Nyojihan apa? Semua ada. Ya. Jamaah rahimakumullah, hari ini krisis tokoh ini sangat penting. Artinya apa? Kita harus bersinergi dengan nilai-nilai dan moral. Apa yang Allah pesan dalam Al-Quran? Kesempatan ini kita akan lihat 2 cuplikan saja. 2 cuplikan. Ada di halaman pertama, juz 13, di surah Yusuf. Satu lagi itu nanti di halaman-halaman keempat dari juz 20 surah Al-Qasas. Apa yang terjadi di sana jamaah rahimakumullah dengan sosok tokoh yang luar biasa, nilai-nilai yang mahal. Makanya saya bilang tadi saya gabung antara kedua tokoh dengan nilai. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Pada suatu hari Nabi Yusuf itu setelah panjang lebar dia hidup ini panjang lama dia hidup. Dia sudah dipenjara, dia sudah dituduh macam-macam. Bayangkan narapidana ini ceritanya, narapidana. Sudah jatuh ini Nabi Yusuf di negeri orang lagi besar. Kemudian dia terus merubah terus belajar. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia meminta jabatan. Nah, ini meminta jabatan nih. Ustaz bicara minta jabatan. Imam Al-Mawardi dalam fikih siasahnya itu jelas menyampaikan boleh meminta jabatan, tidak apa-apa. Nah, Cik Jenal mau calon lagi nggak apa-apa, kita pilih nggak apa-apa. Ya. Jadi siapa nanti itu ini nggak apa-apa. Ya, ini banyak yang mau calon, kita dukung, Sajur dukung ini, yang baik-baik jamaah safari subuh dukung nanti. Ya. Yang baik-baik pilih. Kenapa? Kalau seandainya semua kita nafikan orang tidak ada yang baik, hanya kita yang baik, itu yang bahaya. Ya. Lain hanapah menurut. Hanapah. Citlon yang pahit itu. Ini dia bahaya nih orang. Ini orang itu dia yang nggak pas kayak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi dalam ayat itu? Nabi Yusuf menawarkan dirinya. Apa tawarannya? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia menyatakan kepada seorang raja yang besar, raja itu Malik. Dia datang, wahai raja, ya, wahai raja, jadikanlah aku ini sebagai bendaharawan negara. Kalau hari ini menteri keuangan lah. Ya, jadikanlah aku bendaharawan negara. Alasannya 2, dia tawarkan dia. Ini sesungguhnya aku hafizun alim. Aku ini ya amanah, kalau bahasa sekarang punya integritas, alim, profesional. 2 hal yang ditawarkan oleh Nabi Yusuf. Makanya kalau kita lihat sebentar lagi di tahun depan sudah banyak tagline spanduk-spanduk. Pilih saya amanah dan profesional. Ya. Macam-macam itu. Politisi itu tidak menjual janji, tapi menjual masa depan. Jadi harapan. Jadi katanya bukan menjual janji, tapi yang dijual harapan. Angin surga tapi put angin tapi put ada bro angin tapi itu susah sekali ya. Jamaah rahimakumullah, ini terjadi
Ya, ini ke depan akan terjadi. Apakah boleh seperti itu? Boleh, sah-sah saja. Apa yang terjadi? Kenapa Nabi Yusuf menawarkan dirinya? Jamaah rahimakumullah. Kita akan lihat. Coba cek track record Nabi Yusuf ketika dibuka histori digitalnya itu semua aman. Aman. Makanya Bapak Ibu, orang kalau sudah sering bohong nggak usah pilih lagi. Ya. Orang kalau sudah berkali-kali dipercaya kacau itu nggak bisa lagi. Bekan 3, 2 kata. Engkau mahali. Ya. Kenapa? Karena memang track record itu berbicara. Makanya kalau kita lihat Nabi Yusuf dahulu pernah dalam penjara, Bapak Ibu. Dia dalam penjara nih. Itu di cuplikannya halaman kedua terakhir sampai halaman terakhir juz 12. Itu dijelaskan bagaimana dahulu jamaah rahimakumullah. Nabi Yusuf itu dalam penjara. Dalam penjara dia. Datang orang meminta sesuatu kepada dia, dia berikan dan ikhlas. Diberikan sama dia. Diberikan. Apakah Yusuf menagih imbalan dari apa yang dia berikan? Tidak. Padahal dia bisa mengatakan, kalau saya bisa menafsirkan mimpi ini, keluarkan dulu saya dari penjara. Karena yang bisa menyelesaikan takwil mimpi raja itu hanya saya. Keluarkan dulu saya. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengambil imbalan. Dia dengan ikhlas. Tulus. Membantu. Jadi hari ini jangan baru sekali bantu sehingga ada pilih lon benang padung gole. Ya. Jadi harus ada beberapa kali. Itu kalau sekali itu dijengkai nyata boleh wartu saja. Ya. Ini kita sudah paham ini model-model seperti ini. Saya walaupun ustad ini kan itu juga paham juga wilayah-wilayah itu. Ya, jadi mienado napeng 1 miliar ini PRK mangat tinggal pohule udah madu. Tinggal target 2.000 euro. 1 miliar kayak mutang biji sih nanti enggak bayar. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dipraktekkan lagi jamaah rahimakumullah. Itu nanti apa yang terjadi? Hari ini nanti bahkan ada yang menyatakan seperti ini. Kemarin saya duduk juga dengan orang-orang dekat disampaikan. Mungkin dia belum terlalu kenal dengan saya. Ustadznya pesan dun Mbak Drone bet tamu-tamu ngelam politik. Bet tamu-tamu kutota kita katanya. Kutota. Ya, kutota dengan. Saya bilang, Anda yang Anda kenal kebetulan itu politisi kotor, saya bilang. Di Senayan tuh banyak itu. Ya, saya itu hidup besar tuh di Jakarta, Bapak Ibu. Saya sampaikan ke beliau. Banyak orang-orang keren hebat. Kamu saat ini mungkin contohnya masih belum mujur. Barangkali nanti ada yang mujur. Kita masih ikhtiar, saya doa saja kepada Allah. Banyak itu masih putra-putri Aceh yang lebih baik masih ada. Jangan sampai kita pesimis. Jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi kepada tadi. Bagaimana seorang Yusuf tadi dalam penjara. Bayangkan. Tidak pernah meminta imbalan. Tidak. Padahal dia bisa menawarkan. Kalau saya tidak dikeluarkan, saya tidak akan memberikan jawaban ini. Karena jawaban ini hanya bisa saya yang saya sampaikan. Tapi dia berikan dengan ikhlas. Makanya nanti di suatu hari dia minta. Dia melihat kayaknya saya harus terjun. Harus turun tangan. Kemudian diberikanlah amanah tersebut. Dan akhirnya negeri Mesir luar biasa makmur. Jadi ada 2 hal jamaah rahimakumullah. Apa yang pertama tadi? Amanah dan tanggung jawab. Ataupun integritas yang dia punya. Yang kedua adalah profesional. Jadi hanasib dengan akai melabur rogenan. Atau hanasib dengan cara ngodang harus juga disertai dengan moral. Itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nanti ini nggak tahu ini, mudah-mudahan sih 7:30 lebih saya berhenti ini sedikit lagi ya. Sepertinya di jamnya ini jam 45 menit lah. Jamaah rahimakumullah. Ya, saya lihat nih karena Bapak-bapak Ibu dengar saya bicara lagi nih ya. Sedikit lagi. Satu lagi jamaah rahimakumullah, janji saya dalam surah Al-Qasas itu ada cerita dengan pemuda yang luar biasa. Ya. Itu ada ceritanya Nabi Syuaib. Ya. Apa yang terjadi dengan Nabi Syuaib jamaah rahimakumullah? Dia membantu putrinya Nabi Musa. Ya, Bapak Ibu kalau lagi main-main ke arah Laut Mati, itu tidak jauh dari situ. Itu ada sumurnya, tempat dijelaskan dalam juz 20 itu. Di negeri Jordania saat ini. Itu ada ceritanya antara Musa dengan anaknya dan juga anaknya dengan Syuaib. Apa yang terjadi saat itu? Musa itu nating tulus membantu 2 perempuan remaja yang kesulitan untuk mengambil air. Dia bantu dengan tulus. Kemudian dalam ayat itu disampaikan bagaimana seorang putri dari para nabi tahu kriteria orang yang keren. Apa kriterianya? Ya, ini kita akan lihat. Ya, bagaimana kriteria selanjutnya? Dia menyampaikan kepada ayahnya,
Ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Dia pulang nih ceritanya, sudah sampai ke rumah, dia sampaikan ketemu dengan Nabi Syuaib. Wahai ayahku, itu luar biasa pemuda tadi. Orangnya tampan, badannya tegap, fisiknya kuat. Orangnya ikhlas, baik sekali, luar biasa. Sampai mengantarkan kami ke tempat ini. Ya, karena memang dahulu mungkin perjalanannya tidak semudah sekarang, banyak gangguan di jalan, diantarkan sampai ke rumah dengan ikhlas. Itu pun Nabi Musa berjalan di depan, si putri-putrinya menjalan di belakang, kemana belok nanti disampaikan, katanya dengan isyarat batu dilempar dalam tafsir, saya katakan. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita, apa yang terjadi? Karena Nabi Syuaib banyak lahan dan lain sebagainya, orang kaya, disampaikan oleh anaknya, putrinya. Ini putrinya juga cerdas juga, emang lagi-lagi lah. Kalau orang tuanya keren, emang anaknya juga keren gitu. Ya, kiban peliak menan minum, kiban mangan mahangan ya, menan kira-kira begitulah kira-kira. Itu pepatah apa namanya Aceh ya. Jadi jamaah rahimakumullah, putrinya menyampaikan, ya abatista'jirhu, wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja kita. Ini bahasa halus. Ya, kan dia begah langsung. Ayah lun galak gitu. Yana. Ya, itu tidak. Ayahku ambil saja dia untuk bisa bekerja di korporat, di perusahaan kita. Ya. Inna khaira man ista'jarta. Lihat, ini kata-kata seorang anak gadis diabadikan dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan? Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk perusahaan kita ini adalah, yang pertama syaratnya al-qawiyyu, yang kedua al-amin. Bapak Ibu sekalian, kalau mau ambil landasan politik dalam bagaimana bermoral dan berintegritas, ambil dari dua contoh ini. Imam Al-Mawardi juga mengambil dari dua contoh ini. Apa contohnya? Satu surah Yusuf, satu dalam surah Al-Qasas. Apa ceritanya? Yang pertama adalah kriterianya al-qawiyyu, orang yang kuat. Kuat dia. Kuat apa? Semuanya harus kuat. Ustaz, jihan naik pilih lo. Apa nih naik pilih lo mau dah lo? Nyan lo mau dah. Ya. Pak ini naik pilih lo Pak. Itu juga lo Pak. Jamaah rahimakumullah, ini perlu. Karena kenapa? Dalam halaman kedua terakhir juz 2, ya. Itu dalam surah Al-Baqarah disampaikan bagaimana Talut, itu ada namanya Raja Talut dulu. Itu menang. Ya, dalam peperangan, kuat sekali. Ternyata dia, Allah menyampaikan bastotan fil ilmi wal jism. Ya, fil ilmi wal jism. Itu dulu, tentara dulu yang kuat itu, yang pertama dia harus cerdas. Kemudian dia kuat secara fisik, itu dulu. Kalau sekarang berarti kuat segala macam yang lain. Itu penting jamaah rahimakumullah. Nah, ini jadi yang pertama tadi apa? Al-qawiyyu. Harus kuat dia. Kuat segala hal. Apa yang kuat? Harus kuat, semuanya harus kuat jamaah rahimakumullah. Nah, makanya nanti ini apa namanya kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, al-amin. Lagi-lagi harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Makanya jamaah rahimakumullah, dalam Islam tidak ada cerita seorang tokoh kecuali tokoh itu ada amanah. Tokoh itu bisa dipercaya. Makanya nanti jamaah rahimakumullah, ini harus kita hidupkan dalam keluarga. Apa yang pertama? Selain tadi akidah, yang kedua adalah kepercayaan anak kita kepada kita. Saya sangat miris Bapak Ibu, ini menarik ya. Kemarin Idul Fitri kemarin lagi viral masalah orang tua itu korupsi uang lebaran THR. Itu ada itu. Bapak Ibu mungkin ada yang tidak baca ya. Itu lagi viral saat itu. Sama seperti kalau anak-anak muda sekarang viral kemarin TikTok masalah apa namanya lampu HP digini-giniin. Nah, ini mungkin Bapak ini udah tua-tua sih yang hadir, jadi nggak tahu nih TikTok anak-anak ya. Jadi anak-anak muda itu lagi kemarin viralnya itu apa namanya lampu HP dimatiin lampu gini-gini semua. Entah apa itu, gitu-gitu aja semua. Nah, itu juga viral kemarin, orang lagi ribut masalah orang tua korupsi THR anaknya. Ini bahaya sekali, tulisan seperti sangat bahaya. Meme-meme seperti bahaya. Apa yang katanya apa dalam tulisan itu? Dikatakan dalam meme itu, orang tua mengajarkan budaya korupsi dari anak masih kecil. Padahal dalam Islam jamaah rahimakumullah, ini tidak bisa disamakan dengan budaya korupsi. Ini beda dia, beda. Ya, jadi harta anaknya itu harta orang tuanya. Bahkan anaknya itu adalah punya orang tua. Terserah dia. Ini bahaya sekali. Mereka mengambil nilai-nilai kejujuran diselipkan dalam hal seperti itu, tidak boleh.
Jamaah rahimakumullah, yang penting bagi kita hari ini bagaimana anak-anak itu betul-betul percaya dengan kita. Ini ada yang menarik lagi, pernah satu ini ini bukan guyon ya, tapi benar kami terjadi. Ada seorang orang tua meninggal. Anaknya bilang akhirnya, alhamdulillah baru sekarang saya tahu dunia. Baru dia tahu dunia setelah apa? Setelah orang tuanya meninggal. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Orang tuanya tidak dipercaya oleh anaknya. Tidak dipercaya. Orang tuanya pelit. Orang tuanya tidak terbuka. Orang tuanya menganggap anaknya mungkin tak seperti apa. Apa yang terjadi? Tidak ada doa. Tidak, terputus semua. Maka itu dalam keluarga jamaah rahimakumullah, ini poin yang paling penting dari kisah yang tadi kita bacakan adalah bagaimana yang pertama tadi menanamkan nilai-nilai keimanan, yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran dan amanah. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, di akhir kultum atau penceramah yang singkat ini, mari sama-sama kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya kita tentu punya keterbatasan. Kita semua punya kelemahan. Tutuplah kelemahan itu dengan melipat gandakan amal soleh di masa-masa yang akan datang. Dengan cara apa? Kita bisa mati, tapi amal soleh masih terus berjalan. Kemudian yang kedua, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mendidik orang, ya, mendidik anak kita atau ideologis kita. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan yang baik-baik hari ini. Kemudian yang terakhir, binalah mereka dengan baik. Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Jagalah mereka, insya Allah mereka nanti juga akan mendoakan kita setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita duduk beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan juga kemudahan kepada kita bisa berkumpul insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan dosa karena kita ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengampuni di antara kita, mari kita dari sebelah kanan ya, kita kembali lurus nanti bersama-sama bersama para ulama-ulama guru kita sambil melawat. Mudah-mudahan salawat ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, setelah ini kita akan diundang ke UPKY pasti sampai Galoninya atau UPKY kita diundang semua ke sana. Setelah kita bersilaturahmi di sini, kita diundang oleh